the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Tahukah Anda bahwa pembubaran sebuah PT bukan semata-mata bubar begitu saja? Ada banyak faktor hukum bisnis yang menyebabkannya, seperti kerugian besar atau keputusan pemegang saham. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Darisa Sajuitasari dengan NIM C1B025037, mahasiswa dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi sebagai pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Widya Rosari SHM Hum. Hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu pembubaran PT dan bagaimana proses bisa terjadi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pembubaran PT adalah berakhirnya keberadaan PT sebagai subjek hukum secara keseluruhan seperti dijelaskan pada pasal 142 ayat 1 Undang-Undang PT. Perseroan bubar apabila yang pertama telah kadaluarsa jangka waktunya, yang kedua RUPS memutuskan pembubaran, dan yang ketiga adalah dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Status hukum PT hilang setelah akta penutupan likuidasi disahkan oleh Hukum dan HAM untuk dihapus dari AHU online atau sistem Kemenkumham. Tujuannya yaitu melindungi kreditur, pemegang saham, dan negara dari kekacauan aset. Alasan pembubaran PT dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otomatis pada pasal 142 ayat 2, yaitu jangka waktu PT habis. Nah, misalnya PT berdiri 20 tahun, lalu kadaluarsa dan dibubarkan menteri karena pelanggaran atau pilot. Yang kedua, sukarela RUPS pada pasal 143, yaitu keputusan minimal 3/4 dari hadir, lebih dari sama dengan 1/2 modal yang disetor. Alasannya untuk mencapai tujuan usaha. Dan yang ketiga oleh pengadilan pada pasal 144, yaitu kerugian yang dicapai sebesar lebih dari 2/3 modal yang disetor dan tak pulih dalam 1 tahun. Kemudian pengurus gagal tugas serta adanya konflik internal, sehingga para pemegang saham lebih dari sama dengan 1/10 direksi atau kreditur memutuskan putusan pengadilan diniaga wajib. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosedur likuidasi yang wajib diikuti secara urut menurut pasal 145 sampai 153 Undang-Undang PT. Langkah yang pertama yaitu keputusan awal. RUPS memutuskan atau pengadilan memerintahkan langsung untuk membuat akta notaris pembubaran. Ini merupakan fondasi hukum pada keputusan awal. Langkah yang kedua yaitu pengangkatan likuidator pada pasal 145. RUPS memilih likuidator yaitu bisa direksi lama atau pengadilan menunjuk jika dipaksa. Tugasnya yaitu pengurus sementara yang independen. Langkah yang ketiga yaitu pengumuman resmi pada pasal 148 yang mengumumkan 2 kali berturut-turut di Berita Negara RI atau BNRI via BI dan 2 surat kabar nasional. Tujuannya yaitu memberi kesempatan kepada kreditur atau pemegang saham minoritas untuk mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman pertama pada pasal 148 ayat 2. Langkah yang keempat yaitu inventarisasi dan penjualan aset pada pasal 149. Likuidator mencatat semua aset seperti tanah, mobil, stok, lalu menjual lelang terbuka, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar semua hutang. Langkah yang kelima yaitu pembayaran prioritas pada pasal 150 yang berisikan sisa uang dibayar secara urutan dan ketat. Prioritas yang harus dibayarkan yaitu likuidasi, upah karyawan, upah kreditur, dan para pemegang saham. Langkah yang keenam yaitu laporan akhir pada pasal 152 yang berisikan likuidator melapor ke RUPS atau pengadilan bahwa aset telah selesai serta utang sudah lunas. Dan langkah yang ketujuh yaitu penutupan. Membuat akta penutupan likuidasi yang disahkan oleh Menteri Hukum, HAM kemudian harus dihapus dari AHU online sehingga PT resmi menjadi hilang.
Intinya, proses ini transparan untuk melindungi para kreditur. Contoh nyatanya yaitu pada PT Indofarma Tbk INAF dibubarkan pada 15 Agustus 2023 oleh PN Jakarta Pusat yang diputuskan pada nomor 78 PDT SUS Paili 2023 PN Jakarta PST. Kenapa PT Indofarma Tbk ini dinyatakan pilot? Karena yang pertama, alasan pada pasal 144 Undang-Undang PT, perusahaan tersebut mengalami kerugian kronis lebih dari 2,3 modal. Laporan keuangan tersebut pada tanggal 2022 mengalami kerugian 1, triliun dan memiliki utang sebesar 3,5 triliun. Prosesnya yaitu kreditur mengajukan pilot, kemudian setelah melakukan dengan berbagai proses, pengadilan menyatakan pilot pada tanggal 25 April 2023, sehingga perusahaan tersebut dinyatakan bubar total. I just had to let you know you're